guys, sekarang kita mau siap-siap berangkat ke pantai. Mau tes dulu Panasonic ini seperti apa. Nah, sekarang saya sudah menggunakan Panasonic ini. Apakah Panasonic ini worth it untuk Anda? Ya, saya karena masih COVID, maka kita menggunakan ini. Nah, ini kita mau akan tes dulu dengan pakai untuk di atas kendaraan, apakah getarannya ya dengan noise-nya. Ini saya menggunakan langsung dengan mic bawaan dari Panasonic ini. Nanti kita sampai di pantai, kita akan lihat zoom-nya seberapa jauh dan seberapa hebat dari Panasonic HC180. Dan ini sudah wide karena ini 28 mm ya, extra wide. Tangan saya udah seperti ini sampai jengkal. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menikmati bagaimana rasanya dengan menggunakan Panasonic HC180 ini. Dan terasa getarannya, terasa smooth ya. Ya, ini baru keluar dari rumah dan akan menjajal kamera kecil ini di jalan raya. Dan rasa wide ya. Ya, saya dibantu oleh teman saya dan saya akan speed sedikit. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mendahului mobil depan ini, tapi ternyata jalur lambat. Terasa sekali bunyi mesin yang masuk di kamera kecil ini. Nah, masih ada satu mobil putih lagi. Kita harus bersabar karena ini masih jalan kecil. Sebentar lagi kita akan menuju jalan besar. Nah, sekarang kita sudah berada di jalan poros Kota Pandan ke Padang Sidempuan. Dan saya mencoba untuk tancap gas dulu. Terasa smooth sekali guys. Dan ini cocok untuk kalian pakai outdoor untuk vlog. Getarannya tidak terlalu terasa ya, smooth. Bagus sekali. Dan kira-kira di tempat saya tadi 10 menit kami sudah sampai di Hajoran. Dan di depan sana ya, sebentar lagi ini jalan masuk ke pantai Batu Gajah Hajoran. Oops, awas lewat. Hati-hati bro kendaraannya, harus antri dulu. Oke. Nah, gang lagi. Ini adalah gang menuju ke pantai Batu Gajah. Dan kelihatan di sini padat rumah penduduk ya. Dan untuk kalian yang mau datang di sini, hanya informasi saja, bagus kalau menggunakan sepeda motor saja. Karena kalau membawa mobil, kalian akan sulit untuk memarkir ya kendaraan kalian nantinya. Nah, setelah di sini kita akan masuk jalan setapak kaki, jalan perkampungan. Ya, jalannya bergelombang dan kita lihat masih nyaman sekali ya, getarannya tetap normal ya. Kita zoom sedikit.
Nah, di sini kalau di zoom maka terasa sekali getarannya. Kita zoom lagi, zoom in lagi, maka terasa kembali stabilizernya aman. Nah, ini adalah daerah Hajoran. Ini sudah di pinggiran pantai dan masih ada satu bukit lagi kita akan lewati sebelum sampai di lokasi. Nah, dulu waktu tahun sebelumnya saya datang di sini, jalan ini hanya jalan setapak saja. Karena mungkin dalam beberapa tahun ini, beberapa bulan ini sudah ditata dengan baik, dan juga objek wisata Pantai Batu Gajah ini semakin banyak peminatnya, maka pemerintah dan masyarakat setempat mulai membuka akses lebih besar lagi. Ya, untuk pemerintah mungkin segera deh mempercepat pembangunan akses jalan masuk di daerah ini ya. Nah, di depan ini begitu banyak ya kendaraan diparkir dan orang masuk keluar sangat banyak. Mungkin karena waktu saat mengambil video kita ini hari Minggu dan banyak orang datang berekreasi bersama keluarganya dan juga menikmati sunset di pantai ini. Oke, kita maju terus ya mencari lokasi di mana bagusnya untuk parkir. Nah, ini hanya gang saja sebenarnya dulu, tapi sudah padat sekali ya dengan kendaraan dan orang lewat. Ya, di mana ya? Ternyata ada rumah teman di sini. Kita akan coba untuk menitipkan kendaraan dari sini ya, guys. Oke. Di mana parkir? Oh ya, pernah. Nah, dari tempat parkir tadi kira-kira masih ada 100 meter jalan kaki sebelum sampai di puncak bukit. Jalan ini dulunya jalan setapak juga, belum buka, masih kebun dan masih hutan-hutan, dan terasa sekali ya. Oke, getarannya bagaimana? Tetap aman ya, menggunakan Sony Panasonic HC-V180. Nah, sekarang kita sudah ada di Gentop. Di sini tempat untuk memandang ke laut ya dan menikmati sunset. Ya, untuk masuk tempat ini guys tidak gratis, bayar 2000 uang kebersihan. Dari tempat ini kita bisa melihat bawah ya, dan bisa kita melihat ada pulau-pulau di seberang itu, dan ada pulau Putri, ada pulau Mursala kelihatan dari jauh ya. Nah, nampak jelas. Saya akan zoom lagi. Itu adalah simbol batu gajah. Nah, dari sini kita akan lihat batu itu mirip seperti gajah. Entah dari mana asalnya, tetapi masyarakat setempat menyebutnya sebagai batu gajah, batu yang mirip dengan gajah. Dan dari tempat saya berdiri, coba kita zoom lagi sedikit untuk speedboat yang ada di tengah laut itu ya. Sekali lagi teman-teman, ini aku memegang kamera ini pakai tangan langsung ya, nggak pakai tripod, jadi agak sedikit shake, goyang ya. Tapi untuk lensanya tetap literal ya.
stabilizer in bodinya cukup lumayan menangkap objek yang ada. Saya zoom out lagi. Nah, dari tempat saya ini mungkin 1 kilo lebih kalau ditarik ya. Saya zoom lagi. Lagi. Nah, sangat terasa sekali shaky, goyang, tetapi hasil gambarnya tetap jelas ya, pikselnya tetap jelas. Selain wisata pantainya, ada juga tempat untuk berfoto bersama. Ada juga tempat untuk berfoto bersama, berselfie bersama dengan keluarga, dan juga untuk arena rekreasi bersama keluarga. Nah, kebanyakan yang berenang di sini adalah anak-anak bersama dengan orang tuanya. Dan pantainya juga cukup ramah, nggak usah takut tidak ada bulu babi. Dan ini adalah mode mungkin. Saya coba lagi untuk menzoom speedboat tadi ya. Dan ini juga beberapa pengunjung menikmati senja di pantai Batu Gajah. Selain itu ada juga Gua Naga. Nah, sebentar lagi saya akan coba melihat apa sih isinya dari Gua Naga ini. Ini aku dan naik nih guys. Nah, itu kan antrian masuk Gua Naga. Gua Naga. Nah, ternyata di sini hanya batu yang buntu ya, tidak ada tembusannya. Tetapi membuat kita penasaran untuk melihatnya. Bukan hanya saya guys yang datang mereview Panasonic ini, sebenarnya banyak juga yang datang dan melihat apa sih isi dari Gua Naga itu. Dan memang betul banyak anak-anak muda datang untuk sekedar menikmatinya, bahkan berfoto berdua dalam gua. Ya, kembali lagi ke Panasonic guys ya. Ini aku zoom lagi ya, bagian sini lagi. Jujur saja dalam hal ini tangan kita ketika kita pertama menggunakan ini agak sedikit pegal karena terbiasa dengan menggunakan kamera yang berat dan tiba-tiba menggunakan kamera handycam kecil seperti ini. Jadi ada perbedaan antara yang berat ke yang ringan. Biasanya kalau yang ringan stabilizer di tangan kita kadang-kadang ikut juga terganggu ya. Ini Batu Gajahnya, dan saya coba lagi untuk menzoom dari tempat saya ini berdiri ke mereka yang ada di tengah laut itu sedang mancing. Nah, ini dia. Nah, dari tempat saya ini kira-kira 1 kilo lagi ya, 900 meter lah dari tempat saya berdiri. Zoom lagi dan zoom lagi guys. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk menggunakan Panasonic ini, selain baterainya juga mampu 3 jam kita gunakan ya, ini juga bagus apabila kita pakai zoom di outdoor. Dan bagi kalian yang mau
mencoba untuk mengambil footage atau mengambil momen-momen yang lucu, yang unik. Sangat recommended deh, worth it banget deh gunakan kamera Panasonic yang kecil ini ya. Berikut videonya, nanti video yang kedua saya akan buat untuk mereview kembali di tempat ini. Mudah-mudahan video kedua nantinya jauh lebih baik, dan tetap stay tune ya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.